dicantumkan di sini. Ya, langsung dan tidak berbelit-belit karena waktu. Jadi ini yang tidak merokok kan tidak mungkin kita larang masyarakat tidak merokok. Tapi bisa dibuat itu tidak merokok di tempat umum kampung. Kalau kita larang masyarakat tidak merokok kan tidak mungkin kita larang semua masyarakat tidak merokok. Tapi kalau kita larang masyarakat kayak misalnya di masjid itu tidak merokok bisa. Sekarang solusi yang ingin kelompok satu tambahkan dari sini, tidak merokok itu memang benar. Apa yang ingin ditambahkan dikasih masukan ke kelompok dua agar orang itu tidak merasa marah dengan larangan itu. Ini kan orang cerdas hari ini. Kita tidak mencari sudut kekurangan kelompok lain. Kita hanya mencari solusi untuk ini menjadi sempurna. Itu misalnya tidak merokok, karena tidak merokok dengan di rumah dari sini. Juga nggak masalah saya merokok, tapi kalau di tempat umum kampung. Ini langsung. Apa kata-kata di sini yang ingin ada terapkan sehingga orang lain tidak marah? Jangan merokok di tempat umum kampung ini. Di sini akhirnya kata-kata tidak merokok di tempat umum kampung. Iya, itu udah tahu orang pasti dia harus merokok di kamar mandi sama di rumahnya. Di rumahnya juga tidak benar karena ada anaknya. Artinya dia merokok di kamar pribadi sama di WC atau kamar mandi. Bagaimana kelompok 3 dengan saran kelompok 1? Ada gini-gini tadi sarannya? Ada. Bagaimana tanggapan dari kelompok 3? Masalah tidak merokok itu jangan dibuat tidak merokok aja. Kalau bisa dibuat seperti lagu-lagu kayak di warung disiplinkan. Kata-kata dari kelompok 1 apa tidak cukup bagus? Kalau memang rambu-rambunya nggak dibuat ini, cuma hanya tempat-tempat tertentu. Tapi kalau bisa, kalau ingin sosialisasikan ke masyarakat umum harus ada seperti baliho. Yang memaparkan kelompok 2, yang memberi saran tadi kelompok 1. Yang saya tanyakan, apakah setuju dengan saran kelompok 1? Setuju. Gampang kan? Gampang. Kita mau hampir pelan-pelan langsung ini. Saya kembalikan lagi ke kelompok 2. Saran kelompok 1 dan saran kelompok 3. Apakah bisa diterima? Tadi seperti saran dari kelompok 1 dan 3 itu benar, bagus kawan. Tapi hari ini bagaimana kita itu menghindari memang tidak ada rokok, bukan menghindari dari rokok. Walaupun kita tidak merokok di tempat umum, namun kita demam juga harus rokok. Karena kenapa? Jalan keluar masuknya narkoba, seperti Bapak tadi yang katakan bahwa itu adalah rokok. Tapi kalau kita hanya menyediakan tempat khusus, misalkan di ruangan saya karena ber-AC, tidak boleh merokok, tapi di tempat lain boleh ber-AC. Sama saja kita menghalalkan rokok, tapi dengan berbeda cara dan berbeda tempat. Nah, intinya ini hanya bagaimana cara kita untuk menghilangkan rokok itu untuk tidak dikonsumsi lagi oleh para pria umumnya dan wanita khususnya. Tepuk tangan. Halo, saya hari ini Bu Betty. Halo, saya mohon. Hari ini saya memang tidak punya waktu berlama-lama untuk mengambil keputusan. Kalian apa hari ini judulnya? Apa judul kalian hari ini? Sebagai apa kalian hari ini? Kalian hari ini sebagai penggiat pagi yang namanya elemen menjurus ke narkoba. Kalian sebagai penggiat pemberantas narkoba, perang melawan narkoba. Apakah ini tidak bisa kalian cantumkan? Bisa. Apakah masih ada toleransi buat merokok? Tidak ada. Kalau ini masih dalam mindset kalian, jangan jadi satgas ini, silakan keluar. Perang terhadap diri sendiri dulu, baru bisa perang pada orang lain. Rokok di mulut kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan merokok. Apakah kalian ini kalau tidak jelasnya begini, figur. Contoh. Siap kalian untuk meninggalkan rokok pelan-pelan? Oh, siap. Hari ini program
Setuju. Tepuk tangan bagi kita semua. Silakan tadi kelompok 2 foto bersama sama saya. Kelompok 2. Penyalahgunaan narkoba. Nah, untuk program yang pertama yaitu membentuk tim Satgas Gampung tentang narkoba. Mengapa kami membentuk tim Satgas? Karena itu dimulai dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri di sini yaitu pemuda. Kita sebagai pemuda mempunyai benteng untuk mencegah narkoba itu untuk masuk ke dalam kampung kita sendiri. Apabila kampung kita tercemari, sekarang bukan orang di dalam yang menggunakan narkoba, tetapi orang luar masuk untuk menggoda yang di dalam untuk menggunakan narkoba. Sekarang kita bayangkan lihat mengapa kita harus bentuk tim. Fungsi tim itu sangat penting. Ketika ada tim, orang luar nggak bisa masuk ke tempat kita untuk membawa narkoba. Dan yang kedua adalah penyuluhan. Setelah kita membentuk tim, kemudian kita melakukan penyuluhan atau sosialisasi narkoba itu kepada pemuda-pemudi dan masyarakat yang ada di kampung. Untuk pemuda dan pemudi tahu tentang bahaya narkoba dan juga penyimpangan sosial yang sekarang sedang merasuki pemuda dan pemudi. Contoh apa yang menjadi penyimpangan sosial saat ini? Tingkat remaja itu adalah masa-masa emas. Kenapa masa emas? Mereka yang bisa dipengaruhi oleh dunia luar. Melihat HP, tidak hanya narkoba yang bisa mempengaruhi anak remaja sekarang, tetapi bisa dengan HP. Sehingga dia bisa melakukan hal yang seperti mencuri. Ketika dia mencuri itu apa? Pasti ada kepuasan diri. Kemudian dia mengenal teman di luar, sehingga dia bisa mengusisi lain. Tidak hanya narkoba, kita jangan dulu langsung ke narkoba, itu kalau besar. Kita berbicara dengan remaja. Nah, setelah remaja ini terpengaruhi, maka remaja ini akan membunuh generasi muda yang akan datang. Kalau remaja sudah hancur, apalagi tidak ada lagi muda di masa depan. Kemudian, setelah dilakukannya penyuluhan untuk masyarakat sehingga mereka tahu tentang bahayanya narkoba, penyimpangan sosial, dan yang lainnya. Kemudian, disinilah bentuk tim dari pemerintah dan tim Satgas Covid ini dengan Pak Kunci, Sekdes, Suhapul itu membentuk suatu kanun. Jika kanun tidak ada fungsi yang sendiri, kosong, nol semua. Kalau tidak ada kanun yang mendirikan dan membentengi bahwa anak-anak ini tidak boleh melakukan pelanggaran tentang narkoba, sehingga kita membentuk kanun agar mereka tahu bahwa itu merupakan suatu pelanggaran. Ketika sudah terbentuknya kanun, maka yang menggunakan narkoba masyarakat dia akan tahu, oh ini tidak baik. Karena adanya sanksi, maka mereka akan patuh. Ketika tidak ada sanksi, maka masyarakat tidak akan patuh. Remaja tidak akan patuh, pemuda tidak akan patuh. Seperti halnya tadi di kelompok 1 tidak merokok. Kalau kita tidak ada peraturan yang memang harus detail kita buat peraturan dan apa itu sanksinya, maka itu tidak akan dipatuhi. Contoh, kedisiplinan kita pergi sekolah. Ketika kita tidak masuk pukul 8 pasti kita masih di luar kan, di pintu pagar kan. Itulah peraturan sekolah. Kalau ada peraturan, maka
narkoba ini pasti akan hilang di kampung kita. Karena kenapa? Sudah ada tim dan juga sudah ada kayu. Dan kemudian sanksi apa yang bisa kita berikan? Itu kembali lagi kita musyawarah dengan orang-orang kampung. Di sini kami telah memaparkan sedikit sanksinya. Yang pertama, jika terjadi pelanggaran atau ditemukan satu anak atau kita bilang saja dilangsungkan korban, anak-anak remaja nih. Nah, anak-anak remaja, maka dilakukan pembinaan oleh tim Satgas. Tim Satgas ini tidak hanya dia berposisi di kampung, tepatnya di pemerintahan manusia aja, tidak, di lingkungan masing-masing. Misalnya di kampung Sumbu ada kapal 5. Di setiap lingkungan itu kan ada, kita bentuk satu tempat lingkungan itu ada apa namanya, kepala dusun. Nah, dia juga akan melaporkan kepada tim Satgas sehingga kita tahu anak yang mana yang harus kita lakukan pembinaan. Bukan hanya tim Satgas yang akan melakukan pembinaan, tetapi juga dari orang pusat melakukan pembinaan pada anak tersebut. Oh, tidak bisa dilakukan pembinaan, maka dia bisa kita bawa ke rehabilitas. Itu adalah tingkat pemulihan. Ketika kita sudah tahu anak yang telah terkena narkoba. Fungsi masyarakat melaporkan kepada tim Satgas, terutama orang tua. Jangan malu kalau anaknya ini kena narkoba, jangan malu. Itu apa kita malu? Kita mau mereka sembuh atau terjerumus juga dalam hal-hal tidak kita inginkan. Nah, kemudian pelanggaran kedua, memang tidak dia mengulang kembali kejadian seperti itu. Dia memang melakukan selalu menggunakan narkoba dan meresahkan masyarakat. Maka kita keluarkan dari kampung dan kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, untuk terakhir, slogan kami yaitu bersama-sama kita berantas narkoba kampung, sehat tanpa narkoba. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi saya mendengarkan ini. Yang telah memberikan pemaparannya. Yang pertama adalah saya tidak bisa diskusi mengkritik, tapi bagaimana menambahkan itu agar kita tahu bagaimana jalan keluarnya. Itu yang pertama. Kedudukan pertama di situ adalah kerjaan, bukan kerjaan perorangan. Jadi kita itu harus mulai dari diri sendiri. Maka memperbaiki diri sendiri itu memberikan contoh kepada orang lain. Baru kita bentuk bagaimana kita itu bergerak untuk. Maka yang nomor satu adalah membentuk diri sendiri. Dimulai dari diri sendiri, bukan kita membentuk tim. Itu adalah mindset kita sebagai anak muda untuk berubah. Semuanya maka berubahlah diri sendiri, termasuk keluarga kita. Nah, itu ditambah poin nomor 1. Baru yang kedua itu membentuk tim. Artinya di sini membentuk tim. Ya. Buat diri sendiri dan enggak, itu jadi poin nomor 2 tuh. oh, ini poin 2. Ya. Yang satu apa langsung kalau bisa diterima sebentar lagi ditambah. Apa? Poin pertama tadi melakukan perubahan pada diri sendiri untuk mencegah daripada narkoba. Itu yang paling utama. Nah, mungkin baik tadi seperti saya katakan kita jauhi dari alkohol atau jauh dari rokok. Jalan-jalan keluar masuknya narkoba tersebut. Oke, tepuk tangan untuk masukannya. Apakah kelompok 3 setuju dengan kelompok 2? Penambahan kata-kata tersebut? Setuju. Kelompok 1, apakah bisa menerima masukan atau punya konsep lain yang memang untuk dipertahankan? Oh iya, I love you.